menurut pandangan saya itu kurang tepat. Saya tidak bilang salah, tapi itu kurang tepat. Kalau di pinggir jalan ya mungkin inilah tidak masalah. Itu pohon bukan pohon rendah, itu pohon tinggi. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syarif Hadinata. Ini adalah channel YouTube saya, Syadinata, SYHADINATA. Nah, channel YouTube ini akan membahas seputar tokoh-tokoh lokal, salah satu acaranya, kemudian jalan-jalan dan lain-lain. Nanti saya akan share setiap minggu. Untuk yang tayangan perdana ini, saya sudah bergabung dengan teman saya, senior, guru juga. Beliau adalah Janiarto Paradise Pawa, atau lebih akrab disapa Bang Jani. Halo Bang Jani, gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Abang posisi di Sambas nih Bang ya? Ya, di Sambas. Nah, Sambas itu satu kabupaten di Kalimantan Barat, kawan-kawan. Bang Jani, eh, sebelum kita mulai, saya mungkin akan mengajukan pertanyaan ini kayak kuis lah, jawab cepat. Ya, cuma ada 4 pertanyaan aja. Wah, ini kuis yang tidak disangka-sangka. Ya, kita memang tidak ada briefing Bang sebelumnya Bang. Oh, oke. Siap, kita mulai. Pertama, akademisi atau konservasionis? Akademisi. Karir atau pendidikan? Karir. Flora atau fauna? Flora. Diam atau lawan? Apa? Diam atau lawan? Lawan. Anggrek atau Nepenthes? Ngerek. Oke, makasih Bang. Nah, sekarang kita coba bahas jawaban ini. Bang Jani ini pada episode tokoh lokal ini bisa saya sebut sebagai tokoh lokal yang concern terhadap biodiversity dan konservasi lah. Nah, sekarang beliau sudah menjadi dosen di Politeknik Negeri Sambas. Sejak kapan tuh Bang? Gimana? Jadi dosen sejak kapan Bang? Sejak 2019 bulan Maret. Masih segar dosen baru. Istri sama Bang? Kak Yanet? Alhamdulillah sama. Mantap. Kalau boleh tahu ngajar apa di sana Bang? Kami ngajar bidang arsitektur lanskap tapi di program studi pariwisata. Program studi pariwisata. Wow, mantap. Jadi dulu beliau ini pas ya jawaban Bang Jani tadi milihnya akademisi. Memang cita-cita jadi dosen Bang? Klub. Kenapa milih karir? Nggak pengen lanjut S3 Bang? Karir sebenarnya pendidikan itu mendukung karir. Jadi kalau kita ngambil S3 itu juga untuk mendukung karir. Jadi kalau suruh Gimana? saat ini nih, kalau saat ini disuruh milih mau lanjut S3 dulu atau jadi dosen? Oh, kalau sekarang jadi dosen dulu. Jadi dosen dulu. Kalau mau ngambil S3 ya harus ada, kita diisi dulu gitu. Kita mempersiapkan diri untuk siap jadi dokter itu kan lumayan berat. Nah, jadi kita menyesuaikan dulu dengan ritme akademisinya, soalnya kan saya baru gabung jadi dosen, jadi harus ya gitulah. Nuansa kalau misalnya sebelumnya di kegiatan konservasi itu lebih ke karir kan. Yeah. Itu enggak perlu ngambil sekolah lagi. Tapi sekarang jadi akademisi, kita mengalir dulu dengan suasana akademisinya. Baru ngambil S3 gitu. Nah, kemudian Bang Jani,
Flora atau fauna, tadi milih flora, itu kenapa Bang? Saya itu sebenarnya senang juga nonton fauna, kayak misalnya di National Geographic itu yang saya tonton tetap fauna. Entah proses saling makan-makan yang mungkin terlihat seram bagi sebagian orang tuh. Hanya istri saya yang itu agak seram. Tapi kalau saya ke lapangan itu ya rasanya itu tidak bisa melepaskan perhatian dari flora. Jadi inginnya tuh ngelihat flora terus. Oke. Dan juga masalahnya lebih ini sih, rasanya lebih mudah aja gitu. Kalau misalnya flora, kalau kita mengamati itu ya dia diam di situ gitu. Tapi kalau fauna itu berat. Oh, ya, dia bergerak Bang ya. Nah, Jadi tapi kalau misalnya perlu kegiatan-kegiatan yang saya bisa terlibat, ya saya terlibat. Seperti sebelumnya saya pernah ikut survei buaya senyulong atau Falsgarial. Nah itu survei di Taman Nasional Danau Sentarum, saya pernah ikut juga. Jadi ya tidak menutup kemungkinan saya terlibat dalam kegiatan konservasi fauna. itu ketemu buayanya Bang? Ada ketemu, tapi ketemu yang di waktu survei itu karena airnya lagi tinggi, jadi tidak terlalu, mungkin ada yang terlihat matanya, tapi itu mungkin belum bisa divalidasi. Nah, karena airnya lagi tinggi, jadi kalau kita mau ketemu buaya itu saat peralihan musim, buaya senyulong itu. Nah, tapi saya ketemu yang dipelihara sama masyarakat, itu umurnya mungkin sudah dipelihara masyarakat itu sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun gitu, 1,5 meter. Nah, itu saya sama tim dari PRCF Indonesia itu melepaskannya di habitatnya yang asli gitu. Itu masyarakat nggak nolak? Ada perlawanan nggak? Ya, sebenarnya memang awalnya memang masyarakatnya ini mau melepaskan gitu. Cuma dia masih sayang, jadi makanya tidak dilepas-lepaskan. Itu setelah berapa lama dipelihara Bang? Itu sekitar 2 tahun gitu. 2 tahun atau 2,5 tahun kayaknya. Kalau 2,5 tahun saya nggak tahu ya. Kalau buaya itu pertumbuhannya dari 2,5 tahun itu kira-kira dari berapa meter ke berapa meter tuh? Nah itu saya kurang tahu. Tapi kayaknya mungkin dia dari hanya bertambah 0,5 meter mungkin. Tapi saya Bisa. kurang pasti sih, kurang dari masyarakat juga kita mau menanyakan panjangnya waktu dia diambil, kan mereka sendiri tidak menghitung, tidak mengukur. Oke, baik. Tapi intinya tetap lebih senang ke flora. Saya memang konsennya ke flora. Dari waktu S1 penelitian, dari penelitian kultur jaringan anggrek. Nah itu memang di anggrek gitu. Oh ya, Bang Jani ini S1-nya biologi untan, kemudian S2-nya lanskap IPB Bang ya. Ya, Itu beasiswa dulu Bang ya. beasiswa. Nah, ini semoga menginspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Terutama yang nonton, wajib nonton nih mahasiswa Bang Jani nih di Politeknik Negeri Sambas. Ada berapa mahasiswa Bang yang diajar Bang? Berapa? Ada, dia satu kelas itu sekitar 20 orang. Ada masing-masing angkatan itu ada 2 kelas. Jadi sekitar 120-an orang. Oh, 120 orang. Lumayan buat nonton channel saya Bang, 120 orang kan. Pandai ya. Itu trik pemasaran itu. Lanjut Bang, tadi dia Oke. atau lawan. Jadi intinya kalau diam itu kita akan menerima akibatnya, lawan juga akan menerima akibatnya. Jadi sama-sama akan menerima akibatnya. Nah, jadi pilihan saya lawan. Cuma mungkin beberapa orang berpikir lawan itu akan terkesan frontal. Nah, tapi melawan itu kan tidak harus, ya tergantung ini dalam apa konteksnya, apa yang kita lawan itu. Tapi selalu ada cara yang elegan untuk melawan. Baik. Yang terakhir tadi anggrek atau nepenthes, itu kenapa milih anggrek Bang? Salah satu alasannya anggrek itu mungkin saya ini agak ini senang dengan hal-hal baru. Jadi
eh, hubungannya dengan hal-hal baru, Nepenthes ini jenisnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita pergi kemana gitu itu terbatas jumlahnya. Nah kalau anggrek ini adalah keluarga tumbuhan dengan jumlah anggota spesies terbesar di dunia. Jadi keluarga tumbuhan berbunga atau keluarga tumbuhan berpembuluh atau vaskuler, kalau tidak salah vaskuler. Nah itu terbesar di dunia. Jadi kita kita bisa melihat beragam keanekaragaman yang sangat tinggi dari jenis anggrek ini. Jadi itu kalau bagi saya itu istilahnya itu mesmerize gitu. Setiap kali melihat jenis baru gitu itu tuh sangat menarik gitu. Mantap. Jadi selalu ketika kita pergi ke mana-mana, oh ini jenis baru, ini saya belum pernah lihat yang ini. Pergi lagi ke tempat lain, oh saya belum pernah lihat yang ini. Nah, tapi kalau Nepenthes itu lokasi karena jenisnya tidak terlalu banyak, ya jadi sebarannya juga kalau misalnya kita di dataran rendah ya paling ketemunya jenis Gracilis, Rafflesiana, Mirabilis itu di dataran rendah. Kecuali kita mau pergi ke dataran yang lebih tinggi atau di pulau lain, misalnya di Sumatera, Papua atau di Kinabalu. Nah itu mungkin kita bisa ketemu jenis yang lebih banyak, tapi ya tidak sebanyak anggrek. Oke. Bang Jani ini saya kasih pilihan tadi anggrek atau Nepenthes karena di medsos Bang Jani itu kalau nggak anggrek ya Nepenthes yang saya lihat. Bahkan Bang Jani di channel YouTube-nya banyak video yang terkait anggrek. Itu silahkan kawan-kawan bisa cek di Jani Art. Art itu seni Bang maksudnya. Sebenarnya nama saya kan Janiarto. Itu hanya O-nya saya hilangkan itu. Saya kira art itu seni. Oke, siap. Tapi sebenarnya ya memang karena arahnya juga maksud saya itu seni dalam berseni dengan tumbuhan gitu. Walaupun ya tidak juga nyeni-nyeni banget gitu. JAN besar RT itu. Bang Jani itu sekilas intermezzo untuk perkenalan. Jadi kalau di Kalbar sendiri, karena saya juga orang Kalbar yang kebetulan kerja di Maluku, mungkin kita banyak kenal sama orang dan orang mungkin banyak juga kenal sama kita. Hanya kalau yang nonton ini dari luar Kalbar pasti orang akan bertanya. Jadi kita penting untuk memperkenalkan tadi sesi pengenalan. Jadi kita akan ngomongin tentang biodiversity, Bang. Nah, Bang Jani ini cukup menginspirasi hidup saya karena dia senang nulis terkait konservasi ataupun spesies. Kemudian juga beliau ini tidak jauh-jauh dari anggrek dan Nepenthes itu menginspirasi bahwa saya juga tertarik nih, tapi tidak dengan dua jenis itu. Kebetulan saya lebih senang sama penyu. Bang Jani, sebenarnya mungkin di awal bisa bantu jelaskan dulu biodiversitas itu apa, kemudian manfaat dan tantangannya. Manfaatnya, oke. Dari menurut pemahaman saya, jadi dari latar belakang saya di biologi juga, nah jadi sedikit memahami lah tentang biodiversitas ini, sedikit. Jadi kalau dari katanya, dari dua kata, bio dan diversity, itu kalau di bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Indonesianya di biodiversitas. Nah, bio itu kehidupan, diversity itu keragaman. Jadi keanekaragaman kehidupan. Nah, kalau misalnya di bahasa Indonesia itu lebih sering disebut keanekaragaman hayati. Nah, jadi dari makhluk-makhluk bersel satu sampai ke makhluk bersel banyak, tumbuhan tinggi, hewan tinggi gitu. Jadi dari protozoa seperti amoeba sampai ke sequoia. Kalau pernah dengar sequoia? Belum. Apa itu? Sequoia itu pohon terbesar di dunia. Itu di Amerika. Nah, itu amazing itu. Ukurannya itu tidak terbayang orang
Indonesia kalau tidak lihat fotonya gitu. Itu kalau misalnya ini pohonnya, manusia itu sebesar ini. Sudah gede. Itu bisa lihat di itunya. Nah, itu diversity. Biodiversity, keanekaragaman hayati. Kemudian apa tadi manfaatnya ya? Ya. Jadi mungkin saya boleh pakai ini ya, menurut saya seperti azas hukum Pareto. Jadi dari hukum 80-20. Nah, kalau saya mandangnya bisa jadi biodiversity itu baru ada hanya 20% yang kita ketahui saat ini gitu. Karena bisa jadi salah ya, tapi mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin 20% yang kita ketahui manfaatnya. Maksud saya, kita ketahui manfaatnya, jadi ada banyak makhluk hidup di luar sana yang mungkin ada banyak makhluk hidup di luar sana yang kita belum tahu manfaatnya gitu. Jadi beberapa orang berpikir ini tidak ada gunanya, padahal itu masalahnya adalah kita belum tahu gitu. Jadi nyamuk misalnya, kalau dulu kita berpikirnya nyamuk ini hanya ngisap darah gitu, ngisap darah manusia kan, tapi bisa jadi dia berperan dalam penyerbukan misalnya, karena dia seperti serangga, ada beberapa serangga yang lain itu makannya dari tumbuhan juga. Kalau yang ngisap darah itu kan nyamuk betina, itu satu contoh. Nah, kalau manfaat-manfaat yang yang lain, sebut saja lebah, pokoknya semua diversity itu punya manfaat gitu. Lebah itu kalau Einstein bilang kalau dalam lebah itu menghilang dari dunia, itu dalam 4 tahun manusia punah. Jadi kita tidak bisa main-main gitu sama lebah, karena ya kalau misalnya lebahnya hilang, ada banyak sekali tumbuhan yang tidak bisa berbuah atau berkembang biak. Nah, implikasinya kita tidak bisa makan karena tidak ada tumbuhan. Ya. Itu kira-kira. Itu sedikit dari manfaat keanekaragaman hayati. Nah, kalau kondisinya sekarang ini Bang, bahwa memang keberadaan keanekaragaman hayati ini semakin hari semakin terancam akibat deforestasi dan lain sebagainya, perdagangan, segala macam, konsumsi. Nah, itu adalah tantangan yang akan kita hadapi. Kira-kira solusinya dari seorang Bang Jani sebagai akademisi apa sih yang dapat mencegah cepat punahnya keragaman hayati? Nah, ini menarik, pertanyaan menarik. Itu juga yang saya belajar sesuatu yang baru ketika saya baru mulai kuliah, ngambil master saya. Jadi ketika masuk di IPB, ketika saya menemukan bahwa masalah lingkungan ini bukan masalah, kalau kita bagi ilmu pengetahuan itu ada sosial dengan sains atau eksak dengan sains. Nah, di situ saya menemukan bahwa masalah lingkungan itu bukan masalah eksak, bukan masalah sains, tapi itu masalah sosial. Nah, jadi bukan masalah ada pencemaran, ada perburuan hewan ini hilang, terenggiling diburu, itu akan punah. Itu bukan masalah biologi. Ketika ribuan paruh enggang tertangkap dari Melawi itu, orang berpikir enggangnya akan punah. Itu masalah biologi, itu masalah lingkungan. Tapi ketika kita gali, kita lihat lebih jauh ke belakang, itu bukan masalah lingkungan. Maksudnya bukan masalah dalam bidang ilmu alam, tapi itu masalah sosial. Nah, kenapa masalah sosial? Itu adalah salah satunya masalah kebijakan. Nah, kita bisa bicara masalah kebijakan, kita bicara masalah hukum. Kalau misalnya, jadi menurut saya solusinya itu adalah misalnya dalam bidang sosial penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua baru penyadartahuan masyarakat gitu. Jadi kita tidak bisa bilang kita ingin perbaiki lingkungannya, bikin lingkungan yang bagus dan bla 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 bla, tapi tidak ada penegakan hukum.
masyarakat tidak sadar, jadi omong kosong semua. Jadi ya, bolanya ada di mana? Bolanya ada di pemegang kebijakan. Misalnya yang mencuri paruh rangkong itu masalahnya adalah ada efek jera atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya hanya mengambil 1000 paruh rangkong atau enggang gading, tapi di penjaranya sama seperti mencuri sendal. Nah, itu kan ya kita ngomong apa artinya biodiversity sama sendal gitu. Kan ya kayak gitulah menurut saya. Kalau Indonesia ini kondisi penegakan hukumnya cukup menyedihkan Bang ya. Kasus ini di luar konteks biodiversity, baru-baru aja kasus yang hampir menghilangkan nyawa, novel, itu aja hanya dituntut oleh 1 tahun hukuman. Itu sungguh-sungguh memprihatinkan. Oke, kita sentil sedikit tadi, balik lagi ke biodiversity. Saat ini Bang, kalau di Kalbar sendiri saya udah 4 tahun rantau nih, masuk tahun keempat. Ya bisa dibilang 4 tahun lebih lah udah, karena waktu tahun pertama itu bolak-balik masih kan 3 bulan di luar, balik ke Pontianak. Isu biodiversitas yang lagi hangat sekarang ini apa nih Bang? Yang lagi hangat. Yang di Kuruba, selain yang di Kuburaya tadi yang Abang ceritakan. Yang Kuburaya itu udah lama, udah berapa tahun yang lalu. Yang masih hot lah. Udah lebih 2019. Udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang apa tadi tema tentang biodiversity ya? Isu-isu terkait keragaman hayati yang masih hangat saat ini. Yang hangat ini maksudnya yang terkait masalah hukum atau apapun itu? Kalau yang lain saya kurang mengikuti ya. Cuma kalau yang saya ikuti itu masalah urban biodiversity. Perubahan. Jadi urban. Oh, urban. Okay. Biodiversitas perkotaan. Kemudian juga dalam hubungan biodiversitas dengan ketahanan pangan misalnya. Nah, jadi apalagi dengan kasus pandemi COVID ini kan. Nah, jadi pandemi COVID ini membuat kita seharusnya mendorong kita untuk sadar bahwa kondisi pasokan stok makanan kita itu terbatas. Nah, itu ketika kita melakukan impor, itu kita sebenarnya menaruh leher kita di pisau orang lain gitu. Kenapa? Misalnya gini, ketika COVID itu contoh berapa bulan kemarin ya, ketika banyak negara itu menyetop transaksi perpindahan orang. Nah, itu kan juga berpengaruh ke misalnya anggap saja pengiriman barang. Ambil contoh ya, waktu itu kalau kita pesan barang beberapa waktu yang lalu yang diberlakukan PSBB itu akan lebih lama barang dikirim itu. Nah, itu mungkin masih skalanya masih, walaupun udah skalanya pandemi, tapi itu seharusnya bisa jadi contoh bagi kita bahwa ketika kita tergantung sama pihak lain, nah itu kita siap-siap untuk menderita. Karena misalnya ketika negara lain bilang, oke, kami tutup, misalnya Vietnam atau Thailand, mereka punya banyak stok makanan. Karena pandemi kami tutup, tidak terima orang, tidak mengeluarkan orang, barang-barang juga ditahan. Nah, kita di Indonesia kalau misalnya kita tergantung sama makanan dari mereka, ketika mereka tutup, kita mau makan apa gitu. Nah, itu masalah ketahanan pangan. Nah, hubungannya sama biodiversity. Beberapa waktu yang lalu saya pernah baca artikel atau jurnal yang masih berhubungan sama landscape, di bidang saya sekarang cuman. Itu beberapa kota di Eropa itu beberapa tahun yang lalu sudah memulai tentang bagaimana membangun ketahanan pangan di dalam kota. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang paling mudah itu adalah salah satunya dengan menanam pohon berbuah. Jadi daripada contohnya gini, misalnya kalau di Pontianak, kita sama-sama di Pontianak dulu kan. Nah,
Di Pontianak itu di pinggir-pinggir jalan ditanam pohon tanjung, angsana, ada palem-palem. Nah, bagaimana kita membangun ketahanan pangan? Ya, kalau kita mau penghijauan, kita tanam pohon buah. Contoh misalnya di Jalan Sungai Raya Dalam itu, di dekat seberang paritnya Rumah Sakit Sudarso, itu saya lihat ada berapa pohon nangka, ada pohon mangga. Nah, kalau dulu mungkin kita berpikir nanti siapa yang panen. Nah, kalau di Eropa yang saya baca berapa waktu lalu itu, yang boleh memakannya adalah orang-orang yang membutuhkan. Jadi ya memang ini masalah mindset juga ya, masalah mindset. Karena walaupun orang pakai BMW pun bisa jadi dia merasa membutuhkan untuk makan buah itu. Kalau di Indonesia gitu. Nah itu ya kita perlu mungkin meningkatkan rasa malu lah gitu, lebih punya harga diri gitu kan. Kayak kasus ya banyak lah contoh kasus misalnya masalah mahasiswa yang kuliah dapat beasiswa padahal HP-nya iPhone kan, itu beasiswa keringanan biaya kuliah tapi HP-nya iPhone, nongkrongnya di Starbucks, kan itu menyedihkan. Nah, sama juga tadi. Bisa jadi dia kredit Bang HP-nya Bang dari uang beasiswa. Apapun caranya lah ya. Mau kredit kah, mau cash kah, mau minta kah. Oke. Nah, kurang sesuai. Jadi intinya kita membuat lanskap di kota itu lebih beragam. Nah, jadi jangan semuanya kita tanam tanjung semua. Kalau di Pontianak itu lagi banyak nanam agatis. Saya juga agak heran kalau di Pontianak itu mungkin untuk menambah keragaman, menambah kehijauan juga, menata taman-taman, terus memang untuk oksigen bisa. Tapi kalau agatis, pernah lihat agatis? Mungkin saya pernah lihat, tapi saya tidak tahu namanya, Bang. Nah, jadi agatis itu kalau di Pontianak itu di Jalan Ahmad Yani yang dari Bundaran Untan ke arah Polda itu ada beberapa pohon agatis itu. Masih kecil tengah sekarang. Yang tengah, kiri, kanan? Yang di tengah. Tengah, oke. Itu pohonnya bisa sebesar ini. Batangnya, diameter batang bisa segitu. Iya. Ngapain itu bisa lebih besar lagi. Hah? Ngapain ditanam tengah-tengah? Nah, itu masalahnya. Berarti salah. Nah, itu kalau menurut pandangan saya itu kurang tepat. Saya tidak bilang salah, tapi itu kurang tepat. Kalau di pinggir jalan ya mungkin inilah tidak masalah. Itu bukan pohon rendah, itu pohon tinggi. Jadi ini bisa jadi rekomendasi juga kalau misalnya ada pejabat yang nonton nih Bang. Idealnya apa yang ditanam di tengah itu? Selain pohon kan juga besar Bang, pohon buah kan juga besar. Pohon buah ya bisa besar, tapi tidak tidak sampai 20 meter, 30 meter gitu. Nah, ya misalnya mungkin pohon mangga, tapi pohon mangga agak lebar ya. Kalau di tengah itu, ini kalau dalam perspektif lanskap ya, jangan pohon yang terlalu besar dan jangan pohon yang terlalu tinggi, karena itu bisa menghalangi pandangan. Kemudian belum lagi kalau resiko di Pontianak itu ya, contoh di Pontianak itu ketinggian air itu muka air tanah itu kan rendah di bawah, jadi akar itu tidak bisa terlalu kuat. Jadi pohon-pohon di Pontianak itu sebenarnya tidak bisa terlalu tinggi, karena kalau misalnya agak tinggi itu udah rawan sama angin kan. Nah bayangkan kalau pohon besar di tengah jalan ada angin besar, nah bayangkan ada angin tumbang menghambat perjalanan lalu lintas. Kemudian apalagi Pontianak itu kan tidak jauh-jauh dari Puting Beliung Bang ya. Nah itu yang ngeri. Hampir setiap musim penghujan selalu ada puting beliung. Nah, tadi rekomendasi Bang Yani di pinggir-pinggir jalan itu ditanam pohon buah. Kaitannya biodiversity itu apa? Dapat manfaat dari situ? Biodiversity? Pohon itu kan biodiversity juga. Itu satu. Nah, yang kedua, itu bisa jadi tidak hanya manusia yang makan itu. Satwa yang lain juga bisa, burung misalnya, tupai. Saya beberapa minggu yang lalu jalan-jalan di Untan itu, saya bisa ngeliat tupai
bermain di pohon-pohon sekitar taman catur itu. Nah, itu apa? Hubungannya nanti itu pernah dengar biofilia? Belum. Nah, biofilia itu kecenderungan manusia untuk mencintai kehidupan. Nah, jadi bisa dilatih dengan biodiversity kan biodiversity di dekatnya gitu. Jadi kalau kita bisa membuat lingkungan kita itu lebih hijau, lebih ramah terhadap satwa, nah, anak-anak, terutama anak-anak, kalau dididik dari kecil untuk mencintai satwa itu ketika dia dewasa, nah, dia bisa lebih mencintai alam gitu. Nah, kelanjutannya alamnya bisa jadi dijaga dan balik lagi ke manusianya gitu. Bisa lebih bagus. Tapi kondisi masyarakat ini Bang ya, kondisi masyarakat di Indonesia, khususnya di Kalbar lah, di Pontianak misalnya. Ya ada yang peduli, ada juga yang tidak. Contoh saja kita lihat buang sampah masih sembarangan, kemudian eh, ya mungkin yang peduli itu yang melewati pendidikan pas kuliah dan ikut organisasi. Mungkin mereka cukup aware terhadap lingkungannya. Tidak, ya kita bisa saksikan lah, saksikan sendiri. Nah kira-kira dengan kondisi seperti itu, gimana cara kita untuk tadi kan kalau dengan menanam pohon-pohonan itu kan dia belajar sendiri tuh. Nah, kita sebagai mungkin mahasiswa untuk saran terhadap mahasiswa kemudian masyarakat umum yang udah peduli, gimana cara kita untuk mengajak teman-teman itu juga peduli terhadap keragaman hayati. Manusia ini kan ketika yang peduli itu banyak, lebih dari 50%, yang tidak peduli ini kan jadi minoritas. Dia merasa tertekan, akhirnya ikut. Nah, kalau sekarang ini kan kondisinya bertahan nih. Mereka juga nggak ikut, ada yang nggak ikut, karena bisa jadi populasi mereka yang tidak peduli ini lebih banyak ketimbang yang peduli. Balik ke pertanyaan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan tadi bahwa bagaimana kita masalah biodiversitas, gimana sih kita menjaganya? Jadi tadi saya bilang adalah di kebijakan, masalah penegakan dan penyadartahuan. Saya asing tapi saya membaca-baca. Jadi orang Indonesia kalau ke Singapura itu dia tidak akan buang sampah sembarangan. Orang Indonesia kalau ke Singapura sisa permen karet itu sembarangan. Permen karet hidden itu di Singapura itu. Orang-orang kadang naik bus, ininya sisa permen karetnya ditaruh di ini, itu biaya membersihkannya itu jauh lebih mahal daripada harga permen karetnya. Kadang-kadang bisa kita duduk mungkin di sekolah juga gitu kan, di bawah kursi kita. Nah, ceritanya apa? Intinya apa? Ketika kita pergi ke sana, orang Indonesia itu langsung patuh dengan hukum. Nah, jadi masalahnya di mana? Masalahnya bukan di orangnya, tapi masalah di penegakan hukumnya. Hukum dan penegakannya. Jadi kalau kita buang sampah, masalah buang sampah, ya, kalau misalnya dijaga, misalnya di tiap berapa titik itu ada satpol pp-nya untuk menjaga orang tidak buang sampah sembarangan. Nah, ketika buang sampah sembarangan, coba baca di tempat-tempat sampah itu, waktu pembuangan sampah jam 18 sampai jam 6. Itu apa? Manfaatnya apa? Kenapa dibuat demikian gitu? Jam 18 sampai jam 6. Karena agar waktu, kalau pemahaman saya mungkin tidak juga komunikasi sama orang pertamanan, tapi kalau dibuat seperti itu, orang akan buang sampah pada malam hari. Paginya, pasukan kuning itu akan mengangkut sampah itu. Jadi tempat sampah itu kosong. Kosong, tidak ada sampah, dan lingkungannya jadi bersih, tidak bau gitu. Nah, tapi faktanya, orang tetap buang sampah sembarangan. Bukan buang sampah sembarangan. Ya jam berapapun bisa buang sampah gitu. Jadi akhirnya ya numpuklah sampah di situ siang-siang, bau gitu. Nah, itu dari contoh sederhana itu saja, itu bisa kita meningkatkan kualitas lingkungan kita gitu. Dari kita sendiri saja dulu. Jangan buang sampah di TPS itu siang-siang. Kalau buang sampah sembarangan di berbagai tempat, nah itu ya ada pengamannya. Jadi kalau kita bicara kesadaran masing-masing lah, itu
Kalau kesadaran masing-masing itu orang Susah. nggak perlu kalau dalam Islam itu orang nggak perlu ceramah-ceramah gitu, kesadaran masing-masing ya. Ya betul, bahkan kita dari SD diajarkan buanglah sampah pada tempatnya. Sampai sekarang pun masih banyak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Hmm. Masih ada, bukan masih banyak, masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hmm. Oke, mantap Bang. Ehm, Kalau kondisi regulasi begini terus nih Bang, tidak ada upaya penegakan hukum yang tegas. Nah, kira-kira selain penyadar tahuan, ngajak, menghimbau, nah itu langkah apa yang bisa kita lakukan lagi Bang? Menghimbau. Kalau menurut saya sih menghimbau, mengajak untuk menghijaukan lingkungan kita. Kalau saya lihat di Pontianak sih udah mulai banyak tokoh-tokoh seperti kalau yang saya kenal Benny Tanheri, kalau di Pontianak ini ada Kang apa namanya itu? Namanya Kang Deman. Nah, kalau di kenalan kita, kayak saya kemarin ngeliat foto dari Pak Imanul Huda, dia ada diskusi sama wali kota Pontianak masalah ruang terbuka hijau. Jadi kalau Pontianak saya lihat dari zaman Pak Sutarmiji dulu itu udah mulai banyak ditata gitu, udah lebih bagus gitu kondisi ruang terbuka hijau. Nah, kalau kita bicara biodiversitas di perkotaan kan kita bicara tentang ruang terbuka hijau. Karena itu ruang-ruang untuk biodiversitas itu berkembang. Tapi Bang, seberapa pengaruh upaya yang mereka lakukan terhadap kebijakan dan regulasi? Karena intinya yang pegang kendali itu adalah mereka yang punya posisi, baik itu di legislatif ataupun eksekutif, bahkan mungkin di yudikatif. Jadi kalau menurut saya sih ini ya, kalau studi kasus, kalau dari kacamata saya, studi kasus di Pontianak ini dia udah berjalan dua arah gitu. Yang dari aktivis lingkungannya, sebut saja aktivis lingkungannya sudah bergerak, kemudian yang di pemerintahan juga menurut saya udah sadar gitu, perlu gitu. Juga dari pemerintah pusat dari sekitar tahun 2010-an, 2011, sekitar tahun itu udah ada peraturan misalnya minimal 30% dari suatu wilayah itu harus ruang terbuka hijau. Itu dari pusat udah ada kebijakan. Di daerah tinggal implementasinya. Walaupun itu akan jadi bisa jadi bumerang juga. Kalau misalnya ada satu wilayah berpikir 30%, kami masih punya 60%. Ya udah yang 30-nya kami habisin juga lah. Bang Jani, kalau kacamata Bang Jani, kondisi kawan-kawan akademisi itu udah merata belum aware sama lingkungan? Kalau secara umum udah banyak yang terlibat gitu. Kalau misalnya dari saya dulu waktu kuliah di IPB, ya itu juga jadi banyak dosen-dosen di IPB itu concern sama masalah lingkungan gitu. Ya. Termasuk dosen pembimbing saya itu pembimbing tesis kan, yang dosen pertamanya dari landscape, yang keduanya itu dari FEMA, Fakultas Ekologi Manusia. Nah itu memang banyak terlibat dalam advokasi masyarakat gitu. Fasilitasi, lebih ke fasilitasi masalah masyarakat yang terdesak gitu. Kemudian dari Fakultas Kehutanannya juga aktif. Itu kalau di PB. Kalau di Untan waktu saya kerja di PRCF masih di Pontianak beraktivitas di Kapuas Hulu itu Fakultas Kehutanan juga intens terlibat dengan kegiatan-kegiatan, banyak kerjasama juga dengan LSM. Udah ini sudah lumayan lah yang aware Bang ya. Nah, tadi kondisi di Pontianak sendiri dosen-dosen itu sudah mulai banyak yang aware Bang. Nah, Abang tahu ngikutin nggak terkait PLTN Bang? Kalau PLTN paling hanya tahu dari Facebook, dari teman yang posting. Tapi masalah perkembangannya gimana kurang tahu. Itu kan pasti ada orang akademisi yang mengkaji itu. Mungkin bisa jadi bagian
orangnya bisa jadi orang-orang dari akademisi yang perguruan tinggi yang ada di Pontianak kan. Hmm. Nah, kalau kacamata Bang Jani, sebenarnya kita butuh nggak sih itu PLTN? Sementara di negara lain kan udah banyak yang meninggalkan nih. Hmm. Dan apa dampaknya terhadap biodiversity? Memang sih pertanyaan itu tadi, kita perlu nggak sih itu gitu. Ya. Kalau menurut saya, ini kacamata saya, kalau menurut saya kita belum perlu itu gitu. Kenapa belum perlu itu? Kita ya mungkin kalau misalnya dari yang pro sama PLTN itu, kondisi minyak ini sekarat loh. Bentar lagi minyak dunia habis. Nah, kalau minyak dunia habis, tidak ada listrik untuk kita. Jadi makanya kita butuh PLTN. Nah, tapi pertanyaannya, apakah hanya itu satu-satunya sumber listrik yang bisa kita dapatkan? Sumber tenaga yang bisa kita ubah jadi listrik gitu. Apakah hanya nuklir gitu? Nah, pertanyaannya kan itu. Sementara ya memang kalau juga yang pro juga beralasan bahwa ini teknologi murah. Bukan teknologi murah. Nuklir itu uranium itu bahan baku yang murah. Ya, bahan bakunya murah. Teknologinya yang mahal. Kita membangunnya gitu. Nah, jadi resikonya juga. Nah, kalau kita berbisnis kan ada analisis resiko. Nah, kita sudah bisa lihat di Jepang itu ketika terjadi seperti itu, terjadi kebocoran, terjadi gempa, udah parah mana-mana itu. Kalau dilihat simulasi 3D-nya atau simulasi penyebaran radiasinya itu mungkin udah setengah Samudra Pasifik itu udah terradiasi gitu. Walaupun dalam konsentrasi yang mungkin semakin jauh semakin rendah gitu. Tapi ya itu ada pengaruhnya gitu. Berarti Nah, itu yang perlu juga ya kalau saya bilang seperti itu mungkin alasnya akan seperti ini gini. Itu Jepang ada gempa. Kalimantan tidak ada kata dia kan. Kalimantan tidak ada gempa. Tapi saya bisa bilang lagi, di Jepang ada gempa, di Indonesia ada korupsi. Ada korupsi. Ya. Itu paling jadi lebih bahaya dari kalau gempa. apa? Lebih bahaya dari gempa. Jadi gini, kalau menurut saya kita siap untuk membangun teknologi nuklir kalau kita sudah berhasil menanggulangi korupsi. Apa hubungannya? Kuat kan hubungannya kan? Kalau kita ya kita tahu lah udah banyak kasus-kasus gitu, kasus-kasus yang konstruksi, udah berapa kepala daerah yang ditangkap masalah ini, masalah itu, intinya korupsi. Ada banyak bangunan-bangunan yang tidak jadi, yang ditinggalkan karena yang ngurusnya tersangkut dengan korupsi. Nah, kita mau ngurusin reaktor nuklir dalam bayang-bayang korupsi. Kalau stadion olahraga tidak jadi dibangun, ya itu cuma stadionnya aja gitu. Tapi kalau misalnya reaktor nuklir udah dibangun, lalu ternyata ada bagian yang dikorup, terus resikonya gimana? Terbengkalai, ya. Bukan nggak selesai, masalahnya kalau selesai dan beroperasi, tapi ternyata ada yang dikorup, bocor, ngeri itu. Kalau masalah hubungan sama biodiversitas, kalau menurut saya sih itu sama juga hubungannya dengan manusia gitu. Jadi posisinya ini nuklir, ini manusia dan biodiversitas. Jadi bukan ini manusia, ini nuklir, ini biodiversitas. Tidak seperti itu gitu. Jadi ini nuklir, ini manusia. Nah, itu pengaruhnya. Jadi ya apa yang akan terjadi sama manusia kan juga, walaupun mungkin yang seperti di Chernobyl itu ketika terjadi kebocoran itu bagus untuk biodiversitas. Kenapa bagus untuk biodiversitas? Karena lokasi yang kemudian diisolasi karena terpapar radiasi itu evolve, tumbuh lagi gitu. Binatang-binatangnya jadi banyak karena manusia keluar dari situ semua. Ya coba walau alam kita tidak tahu gimana kondisi binatangnya kan. Mungkin ada yang sakit atau termutasi secara ringan dan sebagainya. Tapi kalau manusia mungkin akan langsung rusak gitu. Kalau misalnya kena radiasinya.
Oke, itu mungkin pertanyaan penutup perjumpaan awal kita ini, Bang. Bisa jadi ke depan kita ketemu lagi untuk membahas hal yang lain. Tadi ya Bang Jani bilang kan anggrek itu banyak jenisnya, spesiesnya, sementara Nepenthes nggak terlalu banyak. Anggrek ini sendiri berapa banyak, Bang? Sampai dan di Kalbar itu berapa spesies? Nepenthes juga berapa banyak dan berapa spesies yang ada di Kalbar? Kalau Nepenthes itu saya tidak ingat. Mungkin kalau di spesiesnya itu kalau di Kalimantan itu mungkin sekitar 20-an kali ya. Pokoknya tidak sampai 100 lah gitu jenisnya. Oh, Kalau di satu lokasi itu ketemu Nepenthes, ketemu 10 jenis Nepenthes, itu udah banyak sekali itu. oh, Jadi umumnya paling kita ketemu 1 atau 2 atau 3 spesies gitu. Nah, kalau mau ketemu yang banyak itu daerah-daerah tinggi seperti Kinabalu atau Kinabalu ya? Kinabalu kan salah. Kota Kinabalu. Nah, di Gunung Kinabalu itu banyak. Kemudian di Sumatera itu ada banyak juga jenisnya, tapi yang paling banyak itu memang di Kalimantan. Termasuk yang endemik juga Crepiata itu. Nah, itu sedikit. Nah, kalau anggrek itu diperkirakan di Kalimantan itu 3.500 sampai 2.500 sampai 3.500 spesies. Di Indonesia itu sekitar diperkirakan 6 ribuan spesies. Nah, jadi Kalimantan itu pusat persebaran anggrek dunia. Kalimantan, Papua. Nah, kemudian Indonesia itu sekitar 6 ribuan. Nah, kalau di seluruh dunia itu diperkirakan sekitar 35.000 spesies anggrek. wow. Jadi itu satu famili, satu keluarga tumbuhan tinggi. Ini tumbuhan tinggi ini maksudnya tumbuhan yang sudah dalam konteks evolusinya. Jadi ada tumbuhan rendah seperti paku, lumut, nah itu jenis tumbuhan rendah. Nah kalau tumbuhan tinggi itu pohon-pohon yang kita lihat gitu, itu tumbuhan tinggi. Nah anggrek itu termasuk tumbuhan tinggi dengan jumlah spesies terbesar di dunia. Mantap. Oke, makasih banyak ini Bang Jani waktunya. Jadi ini saya dapat 3 SKS secara langsung privat sama Bang Jani ini. Nah, kawan-kawan yang pengen tahu, silahkan nonton. Jangan lupa like and share, dan yang pasti harus subscribe untuk dapat notifikasi, klik tombol loncengnya. Terakhir Bang Jani, closing statement untuk Bang Jani apapun itu, entah untuk rekomendasi untuk pemerintah, kebijakan segala macam, silahkan. Kalau saya tidak closing statement untuk pemerintah. Jadi kalau pemerintah ini kan sifatnya top down, walaupun ya saya di perguruan tinggi, tidak juga seperti di instansi-instansi yang lain. Jadi saya mungkin untuk masyarakat gitu. Jadi ada satu saya membuat sebuah quote. Quote ini original dari saya sendiri. Nah ini original dari saya sendiri dan mungkin akan terdengar aneh untuk di banyak ahli-ahli ekologi. Nah, jadi manusia secara keseluruhan membutuhkan alam secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa bilang kita hanya butuh ini, kita hanya butuh ini. Tapi kita, kemanusiaan secara keseluruhan, seluruh manusia di muka bumi itu memerlukan alam secara keseluruhan, tidak parsial. Jadi apapun bagian dari alam itu perlu kita jaga. Dan itu juga bukan hanya hak kita. Jadi manusia yang di tempat lain juga punya hak dengan itu. Gitu. Jadi apapun yang ada di alam itu perlu kita jaga kelestariannya. Seperti itu. Siap. Mantap. Oke, Bang Jani, terima kasih banyak waktunya. Ini suatu kehormatan buat saya ini karena ini perdana langsung video Bang Jani. Oke Bang, thank you. Oke. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jadi buru-buru.